Selamat pagi, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Benediktus Urung, instansi SMK Swasta Santo Aloysius Sulteng, nomor UKG 2010369416, nomor induk mahasiswa 2401194952, LPTK Universitas Nusa Cendana. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah kalian bahagia pada hari ini? Bahagia. Semoga ya. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ada yang merasa kurang bahagia hari ini? Mungkin ada hal yang membuat Anda tidak bahagia. Semoga pada kesempatan ini, di pagi hari ini, semua hal yang terjadi kemarin-kemarin itu dilupakan semua. Kita semua sebagai manusia punya hati untuk memaafkan segala sesuatu, baik kesalahan atau apa, segala macam harus kita saling memaafkan ya. Oleh karena itu, pagi ini kita diwajibkan untuk saling berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai juga dengan orang lain. Sepakat ya? Oke, baik. Pada hari ini sebagai umat beriman, segala sesuatu sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Saya minta salah satu di antara kita untuk memimpin kita dalam doa. Kepada adik Dian saya persilahkan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Perkenankanlah saya membuka dan menutup doa ini dalam tata cara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bapa, kini kami anak-anakmu berkumpul di hadapanmu guna untuk meminta rahmat-Mu untuk hari ini. Karena sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami mohon berkatilah kami, sehingga apa yang dapat kami terima hari ini merupakan persembahan yang sungguh-sungguh pantas kepadamu dan merupakan bekal untuk masa depan kami yang lebih baik. Di Kau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Aloysius, Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan mengecek kehadiran para peserta didik pada pagi hari ini ya. Total siswa yang ada di dalam kelas ini kurang lebih 23 ya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang saya cek kehadiran ya. Siap. Andriano Andika Saputra. Terima kasih. Adriano Gandum. Izin. Alexandro Mulia. Terima kasih. Alexandria Daviska Banur. Terima kasih. Alfarel PPN Koda. Terima kasih. Ferdinand Nakur. Terima kasih. Anastasia Seroteku. Terima kasih. Antonius Mareno Denagul. Terima kasih. Aurelius Agustinus Jandu. Sakit. Oke. Bartolomeus Hendriano Sima. Terima kasih. Chelsea Olivia Anissa. Terima kasih.
Damianus Tenji. Terima kasih. Ervansius Vanar. Terima kasih. Ernest Ramsi. Terima kasih. Estaya Dewi. Terima kasih. Faustus Romulda. Terima kasih. Floriania Sabu Sogen. Terima kasih. Roste Van Ros. Terima kasih. Lendius Hermawan. Terima kasih. Hendrikus Baptisa Ikole. Sakit. Baik. Irenius Ling. Oke. Janurus Siba. Sakit. Kondianus Nano Suratino. Oke. Kristiano Ratam. Sakit. Maria Indrani Dumur. Terima kasih. Patricia Harvani Sistiarani. Terima kasih. Raihana Rafa Sadira Kalilau. Terima kasih. Baik. Ada kurang lebih 4 orang pada kesempatan ini tidak hadir. Saya ingin tanya, apakah mereka tinggal di kos, di rumah keluarga? Di kos. Di rumah keluarga yang lain? Oke. Saya minta pada kesempatan ini, bila mana ada teman-teman yang sakit, tolong sempatkan diri untuk berkunjung. Mungkin dengan kita berkunjung, mereka diberi penguatan dan mereka pun lekas sembuh dan bisa bergabung kembali untuk mengikuti KBM di sekolah yang kita cintai ini. Sepakat? Oke. Siapa yang pernah mengunjungi orang sakit? Oke, terima kasih ya. Kita harus saling berempati antara satu dengan yang lain. Ya, bila mana ada teman yang sakit, maka kita wajib untuk berkunjung, baik yang tinggal di asrama, di kos, atau di rumah keluarga. Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita cek kerapian kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah rapi? Sudah? Lihat dalam diri kita masing-masing, apakah saya sudah rapi atau belum? Kalau belum, mungkin kancing bajunya belum dikancing, tolong itu dirapikan. Kemudian bagaimana? Lihat di sekitar kiri kanan Anda, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalian sudah menjaga kelas ini dengan baik, rapih dan bersih. Itu yang diharapkan. Ya. Pepatah mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, terima kasih ya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang Hindu dan Buddha. Sepakat ya? Oke, kita akan mempelajari materi tentang Hindu dan Buddha. Saya hanya ingin mengatakan, sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, ya, kita masih mengenal apa yang disebut dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Saya ingin tanya dulu, adakah yang bisa menjawab apa itu animisme dan dinamisme? Oke, angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, silakan. Animisme adalah percaya atau yakin terhadap roh-roh yang sudah meninggal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anissa. Animisme adalah percaya kepada roh-roh atau jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Oke. Di Manggarai ini masih ada tidak praktek animisme itu? Sepertinya masih ada. Oke, masih ada ya. Kemudian itu animisme. Kalau dinamisme, ada yang bisa menjawab apa itu dinamisme?
Oke, silakan Ingrid. Dinamisme adalah orang-orang yang percaya terhadap benda-benda. Oke. Dinamisme itu adalah percaya terhadap benda-benda. Bagaimanapun dalam konteks keindonesiaan kita, ya, kita masih ada orang yang mempercayai benda-benda, mengkultuskan sebuah benda. Contohnya batu akik atau keris atau pohon yang besar. Itu kan bagian dari dinamisme. Oke, kita lanjut ke poin yang berikut, yaitu tentang Hindu, masuknya Hindu dan Buddha. Baik, saya ingin bertanya, mungkin di antara kita ada yang mengetahui secara singkat tentang sejarah agama Hindu. Yang lain mungkin ada? Oke, silakan. Kepada Dian saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai dengan 1300 sebelum Masehi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa agama ini masuk di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini kemudian tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk ke India melalui Celah Khyber. Kemudian kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, yaitu penduduk asli India yang termasuk ke dalam kategori ras Australit, dari sebelah dari sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Dan juga ada informasi tambahan bahwa perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase. Fase tersebut yaitu fase zaman Weda, kemudian zaman Brahmana, kemudian zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Jadi sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Apakah semalam Dian ada mempelajari terkait dengan materi tentang Hindu Buddha? Iya, betul. Wah, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk adik kita Dian. Baik. Saya sedikit memberi gambaran secara singkat terkait dengan agama Hindu dan Buddha, ya. Di dalam buku paket kalian sudah melihat, ya, bagaimana sejarah agama Hindu dan Buddha. Jadi untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh adik Dian, ya, agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sampai 1300 sebelum Masehi. Dan agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden. Tahu arti nomaden? Oke, nomaden itu apa? Saya ada dengar sedikit tadi. Pindah-pindah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sistiarani. Ya. Nomaden itu adalah bangsa yang berpindah-pindah tempat. Iya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi agama Hindu ini ada sebenarnya percampuran dari bangsa apa tadi? Bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Baik, bicara soal agama Hindu dan Buddha, saya ingin bertanya dulu. Apakah kitab suci dari kedua agama ini sama? Beda. Sama? Beda. Oke, kalau begitu agama Hindu kitab sucinya apa? Veda. Oke. Kalau agama Buddha kitab sucinya? Tripitaka. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok dua nih. Oke. Terima kasih kalian sudah begitu memahami terkait dengan agama Hindu dan Buddha. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan teori-teori tentang masuknya Hindu dan Buddha. Sepakat ya? Oke, sekali lagi
saya ingin katakan pada hari ini kita akan mempelajari teori-teori tentang masuknya Hindu dan Buddha. Dan sebentar kita akan mencari tahu terkait dengan teori-teori yang ada tentang kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita mencari tahu baik di dalam buku sebentar atau di internet, kita simak apa yang saya tampilkan berikut. Oke, mari kita saksikan bersama terkait dengan bagaimana dari atau keterangan berdasarkan teori-teori tentang masuknya Hindu dan Buddha. Sebelum saya menjelaskan tentang teori-teori tersebut, saya ingin bertanya dulu. Apa yang kamu lihat di dalam? Candi. Oke. Ada yang tahu di dalam itu candi apa? Oke, silakan. Candi bercorak Hindu. Candi bercorak Hindu. Namanya candi apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Tepuk tangan. Wah, luar biasa. Hebat. Terima kasih. Jadi di dalam, anak-anak, di dalam adalah Candi Prambanan. Ya, Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Terima kasih. Kemudian yang kedua, mari kita saksikan. Ada yang tahu di dalam ini candi apa? Candi apa? Candi? Sepakat di dalam ini namanya Candi Borobudur? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Wah. Ini adalah bangunan candi yang bercorak Buddha, ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke teori bagaimana penjelasan terkait dengan teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Vaisya. Teori Vaisya dikemukakan oleh N.J. Krum. Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka berinteraksi sekaligus memperkenalkan agama dan kepercayaan kepada masyarakat. Kata kunci dari teori Vaisya adalah mereka para apa? Para pedagang. Oke, baik. Lanjut. Yang kedua adalah teori kesatria. Nah, teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Berg, Mukherjee, dan J.C. Moens. Pada zaman masuknya Hindu Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Para kesatria ini adalah para tentara pasukan perang di India. Ingat, kesatria ini ada di kasta yang kedua di India. Oke. Yang berikut adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leur. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu Buddha tersebut untuk raja dan rakyatnya di Nusantara. Jadi kaum Brahmana ini kalau di dalam Islam misalnya kiai ya atau ustadz. Kalau di dalam Katolik mungkin romo atau pater ya. Mereka-mereka yang khatam terkait dengan kitab suci. Lanjut, kebudayaan Hindu dan Buddha tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara pada zaman itu, tapi juga memberikan beberapa peninggalan, misalnya kerajaan yang pernah berkuasa
Saya ingin tanya dulu, ada tidak kerajaan Hindu dan Buddha? Ada. Oke, terima kasih. Tempat keagamaan ada? Oke, seperti yang kalian lihat tadi, seperti candi-candi. Itu kan bagian atau bangunan untuk kegiatan keagamaan. Kemudian prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Itu terkait dengan teori Brahmana. Kemudian kita lihat teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang pesat di India, kabarnya terdengar sampai ke Nusantara. Dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Jadi ingat, berbicara soal teori arus balik ini, katanya berkaitan dengan teori arus balik ini bahwa anak-anak atau kaum terpelajar dari Nusantara yang pergi ke India. Ingat, berbicara soal pusat Hindu dan Buddha itu di negara mana? India. Oke. Baik. Ya. Sekarang kita akan melihat seperti apa dinamika proyek kita ke depan ini, ya, terkait dengan kelebihan dan kelemahan tentang Hindu dan Buddha. Ya, kita lihat secara bersama. Ya, dalam satu kelompok terdiri dari 5 siswa dan siswi. Tulislah nama-nama anggota kelompok masing-masing dalam LKPD yang sudah disiapkan. Tulislah nama kitab agama Hindu dan Buddha di dalam LKPD sebentar ya. Nah, oke. Kemudian buatlah dalam bentuk tabel tentang kelebihan dan kelemahan dari teori-teori yang sudah dipaparkan. Setelah berdiskusi dan menulis, siswa-siswi diharapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Sepakat ya? Nah, jadi setelah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang kelebihan dan kelemahan sebentar, lalu kelompok lain wajib menanyakan. Sepakat ya? Oke. Setelah salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain diharapkan dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah dipaparkan. Oke, sampai di sini sepakat? Paham? Oke. Ada hal yang perlu ditanyakan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, mari kita mulai berdiskusi. Dan sebelum kalian berdiskusi, saya akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Nah, silakan. Sama-sama. Silakan. Ini, yuk sama-sama. Ya, silakan. Sama-sama. Silakan. Ya. Jadi di dalam LKPD tersebut sudah ada kolomnya. Silakan kalian. Jadi sumbernya baik di dalam buku maupun internet. Jadi kalau di dalam buku itu keterangan terkait dengan kelebihan dan kelemahan teori-teori masuknya Hindu Buddha, silakan cari di internet. Karena di internet banyak hal terkait dengan pengetahuan tentang apa sih kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tentang masuknya Hindu dan Buddha. Sekarang bisa mulai berdiskusi? Bisa, Pak. Oke, silakan. Silakan. Ya. Oke. Tadi kakak ada perbaikan di sini. Oke, agar kita semakin semangat, kita yel-yel dulu ya. Saya mengajak kita semua untuk yel-yel dulu. Silakan, silakan berdiri. Silakan berdiri.
Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Santolosus. Yes. Oke. Sekali lagi bisa? Bisa. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Santolosus. Yes. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan yel-yel ini kalian bisa lebih semangat lagi untuk mencari tahu tentang kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tentang Hindu dan Buddha. Sekarang saya persilakan untuk duduk kembali. Nah, bentar. Kelompok 4. Ya. Oke. Ini. Ini biasanya ini lalu oke ya oke. Oke, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya silakan. Ini buat dalam bentuk tabel ini. Jadi ini kelebihan, kelemahannya. Nanti kamu akan simpulkan sendiri. Bagaimana kalau ada teman yang menanyakan bagaimana kesimpulan kalian? Ya tinggal kamu simpulkan. Kira-kira kelemahan atau kelebihan dari teori ini. Lalu apa yang kamu bisa simpulkan tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia? Bisa ya? Oke, baik. Semangat. Halo? Ada yang tanyakan? Ya. Ini kelebihan ya Pak? ini kelemahannya. Ya. Oke. Baik. Ya, jangan lupa menyimpulkan ini tadi. Ya. Oke, ya. Misalnya sebentar kan kalau misalnya ditanya, hanya tanya kesimpulan saja. Misalnya ada tanya jawab. Iya, boleh kan? Semua sudah dijawab. Oke, ya. Halo, bagaimana? Sudah. Sudah Pak. Oke, ya. Iya Pak. Nanti kalau ada yang sudah selesai, silakan dipresentasikan. Jangan lupa siapkan pertanyaan bagi kelompok yang sudah presentasi. Bikin sebanyak ini Pak, karena memang kami menemukan bahwa kelemahannya itu banyak sekali. Ya, boleh. Terima kasih. Silakan. Ya. Sudah, kami tadi kelas banyak ada saya ini Pak. Kau kemarin. Kamu bersih tapi lupa.
Untuk mempersingkat itu kan mempersingkat saya berikan satu Ya. Oh, limit nih. kasar bertambah yang kan tiga Ya. Boleh buka di internet juga kalau memang di buku itu kurang ini. Ya. Boleh. Ya. Oke. Temu di ayat timur. Ya. Ya, silakan. Ya. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau memang di dalam buku keterangan atau informasi terkait dengan kelebihan dan kelemahannya kurang, silakan lihat di internet. Sepakat ya? Oke, silakan. Oke, baik. Apakah sudah ada yang bisa mempresentasikan? Ya, Pak. Oke. Nanti apa yang kamu tulis semuanya bisa dibaca ya, tentang kelebihan dan kelemahan dari teori-teori masuknya Hindu dan Buddha. Sepakat? Oke. Sekali lagi, sumbernya tadi bukan hanya dalam buku, tetapi dari internet juga boleh. Ya. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Pak. Selamat Pagi. teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami mendiskusikan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori Waisya. Kami mohon untuk pengertian dari teman-teman untuk bersama-sama mendengarkan kami di sini, dan bila ada pertanyaan yang membingungkan nanti bisa bertanya kepada kami. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada teman-teman saya yang memberikan materi. Kelebihan
Kegiatan jual beli merupakan interaksi secara langsung yang sangat berpotensi persinggungan budaya antara orang Nusantara dan India. Perdagangan menjadi salah satu saluran ilustrasi yang sangat dimungkinkan. Orang-orang dan kasta Waisi memiliki pendekatan dan kekuasaan untuk berbaur dengan masyarakat lokal serta untuk meningkatkan hati raja-raja atau kaum bangsawan sehingga ajaran ini bisa dengan lebih mudah diterima. Nama teori Waisya kelemahan. Pada pandangan atau kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta, huruf Pallava. Motif pendagang India hanya sebatas berdagang. Mereka tidak memberikan perubahan berarti pada pembayaran agama itu. Meskipun banyak ditemukan perkampungan India di Indonesia, kedudukan mereka tak jauh berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Mereka yang tinggal menetap tidak membawa perubahan yang besar dalam tata negara dan kehidupan masyarakat. Kaum Waisya tidak memiliki tugas menyebarkan agama Hindu. Yang berhak menyebarkan agama Hindu adalah kaum Brahmana. Kaum Waisya tidak menguasai kitab Veda sehingga mereka tidak memahami bagaimana hidup secara utuh. Walaupun orang-orang dari kasta Waisya memiliki pemahaman terkait agama Hindu atau Buddha, namun para penentang teori ini berpendapat bahwa pengetahuan agama yang terbatas itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat lokal di Nusantara. Baik teman-teman, Pak Guru, jadi dia presentasi dari kami berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan dari teori Waisya. Jadi saya yakin bahwa teman-teman di sini memiliki pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kami. Maka dari situ saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab seluas-luasnya. Jadi apakah ada teman-teman yang bertanya? Oke. Saya minta kita semua beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, mereka sudah memaparkan terkait dengan kelebihan dan kelemahan terkait dengan teori Waisya. Jadi pada kesempatan ini mereka membuka ruang kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan terkait dengan kelemahan, kelebihan dan kelemahan dari teori Waisya. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana kesimpulan dari teman-teman terkait dengan kelemahan dan kelebihan dari teori Waisya? Mohon maaf, Teman Ingrid, boleh diulang sekali lagi? Bagaimana kesimpulan dari teman-teman tentang teori Waisya, tentang kelebihan dan kekurangan dari teori Waisya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Namun izinkan kami untuk berdiskusi dulu sebentar. Boleh? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ingrid. Dari kami, pengaruhnya ada, hanya tidak terlalu signifikan. Alasannya, pedagang atau kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, juga tidak ditugaskan untuk menyebarkan agama Hindu di Nusantara, walau tidak menguasai kitab Buddha juga. Sehingga mereka tidak memahami bagaimana Hindu secara utuh. Oke. Bagaimana? Bisa diterima? Ada sanggahan? Tidak ada. Oke, baik. Jadi kata kuncinya adalah teori Waisya tidak bisa menyebarkan agama Hindu. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa pengaruhnya ada, hanya tidak signifikan. Artinya tidak terlalu besar. Ya, mungkin
dari cara penampilan mereka saja orang bisa melihat, oh dia ini agama apa. Ingat, sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha, kita masih menganut sistem animisme dan dinamisme atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi syarat mutlak sebagai penyebar agama Hindu dan Buddha adalah mereka yang bisa bahasa Sanskerta dengan huruf Palava. Oke. Begitu ya? Bisa terima? Oke. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Oke? Silakan. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih karena tidak ada pertanyaan lagi, maka izinkan kami untuk menutup sesi presentasi kami hari ini. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan teori Waisya tentang kelebihan dan kelemahannya. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Mari kita beri semangat kepada kelompok 2. Oke, silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada materi saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori kesatria. Yang pertama, kelebihan dari teori kesatria. Pada sekitar abad ke-4 hingga abad ke-5, banyak para kesatria yang melarikan diri karena pergolakan politik di India. Yang kedua, para kesatria yang melarikan diri kemudian mendiami wilayah Indonesia, mendirikan perkumpulan atau komunitasnya sendiri hingga berkembang menjadi sebuah kerajaan. Dan ada juga kekurangan dari teori kesatria. Yang pertama, kasta kesatria tidak dapat berbahasa Sanskerta yang menjadi induk bahasa bagi kitab suci agama Hindu. Yang kedua, kurangnya fakta yang membuktikan bahwa para kesatria dari India menaklukkan wilayah di Indonesia dengan mendirikan sebuah pemerintahan baru. Yang ketiga, tidak ada bukti tertulis yang membuktikan bahwa para kesatria dari India melakukan kolonialisasi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah memberikan materi yang sangat bagus dan juga sangat jelas. Nah, pertanyaan saya, bisakah teman-teman dari kelompok 2 memberikan ringkasan berkaitan dengan materi tersebut dalam berupa kesimpulan? Terima kasih. Oke. Jadi kelompok 1 menanyakan bagaimana kesimpulan dari kelompok 2 terkait dengan teori kesatria. Ya, silakan. Teori kesatria juga sama, ada pengaruh tapi tidak signifikan. Karena penyebar agama Hindu harus bisa bahasa Sanskerta dan huruf Palava. Oke, bagaimana? Ada sanggahan? Oke, terima kasih. Sekali lagi mari kita beri aplaus ke kelompok 2. Ya, karena mereka sudah memaparkan terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori kesatria. Baik, sekarang saya persilakan kepada kelompok 2 untuk duduk kembali. Mungkin ada penyampaian ke teman-teman, silakan. Oke.
Terima kasih. Kelompok 2 sudah mempresentasikan. Ya, 2 kelompok sudah mempresentasikan. Yang pertama tadi teori Vaisya, yang kedua teori kesatria. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori Brahmana. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kelemahan dan kelebihan dalam teori Brahmana. Para materi, saya persilakan. Kelebihan teori Brahmana. Yang pertama, bahasa Sanskerta hanya bisa dikuasai oleh para Brahmana. Yang kedua, di sisi lain, para yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan menurut Palapa yang semakin memperkuat Bapa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah para Brahmana. Yang ketiga, di India hanya kaum Brahmana yang bisa membaca kitab Buddha. Yang keempat, karena para raja di Nusantara ingin diakui sebagai raja yang sah menurut agama, maka para raja di Nusantara mengundang para Brahmana di India untuk melaksanakan upacara penghinduan yang disebut upacara Pratyushkatma. Yang kelima, ketika membuatkan raja untuk masuk ke India, para Brahmana pasti membawa kitab Veda untuk ditinggalkan di Nusantara sebelum mereka kembali ke India. Kitab ini nantinya akan dipelajari oleh raja dan digunakan untuk menyebarkan agama. Yang keenam, karena raja telah mengenal Brahmana, maka secara khusus raja meminta Brahmana untuk tinggal dan mengajar di istananya agar kerajaan tersebut lebih mengetahui ajaran agama Hindu yang kelemahan. Menurut ajaran Hindu, seorang Brahmana memiliki pantangan untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Apabila Brahmana tersebut melanggar, maka ia akan kehilangan hak atas kastanya. Yang kedua, mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal yang sulit terjadi, tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja di Indonesia yang mendapatkan kitab Veda. Ya, itu saja presentasi kami dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke. Baik. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 3. Ya. Tadi sudah disampaikan, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori Brahmana yang telah mereka paparkan. Kepada adik-adik saya persilakan. Ya, silakan. Apakah teman-teman bisa menunjukkan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori Brahmana? Oke. Terima kasih teman dia telah memberikan pertanyaan. Dan izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman dia. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kesimpulan yang kami ambil dari teori Brahmana adalah yang pertama, pemimpin suku dari Indonesia mengundang para kaum Brahmana atau pendeta Hindu untuk datang ke Indonesia dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka agar setara dengan raja-raja di India. Yang kedua, teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan Coro Hindu di Indonesia, terutama prasasti, berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava, sebab di India bahasa dan huruf itu
itu hanya digunakan dalam kitab suci Buddha dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Yang ketiga, sebagai bukti ditemukan 7 buah rupa atau 7 batu prasasti tersebut ditemukan antara tahun 1879 dan 1990 di daerah Hulu Sungai Mahakam. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palava atau huruf yang banyak digunakan di India Selatan dari bahasa Sanskerta. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, silakan. Saudara presentasi dari kami sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus kepada kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah menjelaskan dan memaparkan secara detail terkait dengan kelebihan atau kelemahan dari teori Waisya. Sekali lagi, mari kita beri aplaus kepada kelompok 3 ini. Kepada kelompok 3, saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, mari kita beri semangat terhadap kelompok 4. Mereka akan memaparkan teori arus balik. Pagi. Saya memberikan kesempatan kepada pemateri. Baik, Atas waktunya, saya ingin membaca kelebihan dan kelemahan tentang teori arus balik. Kelebihan yang pertama, teori ini meyakinkan bahwa tersebarnya Hindu dan Buddha ke Indonesia akibat adanya orang-orang Nusantara yang pergi ke India, membawa kembali kebudayaan India yaitu para agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kelebihan yang kedua, ditemukannya prasasti alat dan yang berhasil pembangunan Kata-kata sendiri menyimpulkan. Boleh, silakan. Kelebihan yang ketiga, dari proses tersebut diketahui bahwa pada masa Sriwijaya telah banyak pelajar dari Nusantara yang ada di semua agama. Nanti saya yang meluruskan. Kelemahan yang pertama yaitu para sejarawan berpendapat pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat positif, maka kemungkinan bangsa Indonesia untuk belajar agama Hindu dan Buddha masuk India dan menyebarkannya sangat diragukan. Oke, itu saja presentasi kami hari ini. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Kelompok 4 sudah memaparkan terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik. Jadi saya persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya terkait dengan teori arus balik yang mereka paparkan. Ya, silakan Ernest. Baik, teman-teman sudah menjelaskan teori kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik. Pertanyaannya, apakah teman bisa menyimpulkan kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik? Terima kasih. Pertanyaan dari independen itu kami diskusi dulu. Oke, baik, kami ingin menjawab pertanyaan dari saudara Nes. Jadi kami kesimpulan dari teori arus balik yaitu teori ini ada pengaruhnya dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha.
Namun mereka menyebarkan setelah kaum Brahmana memperkenalkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Ernest, ada sanggahan? Pas? Oke, baik. Kelompok 4 sudah menjelaskan secara detail terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik. Dan mereka juga sudah menyimpulkan terkait bagaimana kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik tersebut. Baik, mari kita beri aplaus kepada kelompok 4. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, adik-adik sudah mempelajari, ya, sudah betul-betul menyimak terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tentang masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sebentar lagi kita akan mencoba melakukan sejauh mana pemahaman materi dari adik-adik terkait dengan proses atau teori masuknya Hindu dan Buddha. Jadi kita akan melakukan post test sejauh mana kemampuan adik-adik dalam memahami materi-materi baik yang sudah dijelaskan oleh saya sendiri tadi maupun yang dipaparkan oleh adik-adik sekalian. Sudah siap untuk melakukan post test terkait dengan materi tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia? Sudah siap? Oke. Sebelum kita masuk ke post test terkait dengan materi ini, kita ice breaking dulu. Sepakat? Nah, setelah itu kita bisa, biar lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan lagu wajib. Lagu apa? Indonesia Raya. Oke. Mau lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, siap. Sepakat ya? Setelah ice breaking sebentar, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri. Ya, jadi ikuti arahan saya ya. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Begini 4 ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa? Bisa? Bisa ya? Nah, oke. Kita bisa mulai? Bisa mulai? Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Oke. Baik, sekarang kita biar kita lebih segar lagi ya, lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu wajib. Lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Mungkin saya minta salah satu untuk
memimpin. Oke. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Mau ngaji. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Oke, baik, silakan duduk. Sebelum memulai post-test, ya, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk melihat kembali terkait dengan teori-teori masuknya Hindu dan Buddha tersebut. Kemudian lihat juga terkait teori tersebut, teori ini dikemukakan oleh siapa? Bisa lihat? Ya, di dalam buku saya pikir sudah lengkap sekali terkait dengan pemaparan teori-teori. Di situ sudah dijelaskan teori, misalnya teori kesatria itu dikemukakan oleh siapa? Ya, bisa lihat di sini? Bisa, Pak. Iya. Terima kasih. Nah, ini, ada NJ Krum, ada siapa lagi di situ? Ya, NJ Krum, kemudian Jebos. Nah, oke. Saya minta adik-adik menyimak terkait dengan teori-teori tersebut, karena dalam post-test sebentar ada post-test pilihan ganda, ada juga mencocokkan. Kemudian ada juga post-test terkait dengan gambar. Jadi saya minta waktu beberapa menit untuk adik-adik betul-betul menyimak atau memahami lebih dalam lagi terkait dengan teori-teori yang ada di dalam buku atau di internet. Silakan. Silakan. Ya. Sembari kalian adik-adik membaca lagi materi yang ada, saya siapkan atau saya tayangkan post-testnya ya. Oke. Cepat.
Apakah sudah siap? Sudah siap untuk melakukan post test? Oke. Baik. Mari kita lihat nomor 1. Apakah bisa membaca apa yang ada di dalam layar ini? Ya. Teori yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemegang peranan aktif dalam proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu oke, angkat tangan yang bisa menjawab. Oke. Tolong jawab disertai dengan sanggahan, ya. Jadi jangan menjawab saya sebentar, Vaisya, tetapi harus disertai dengan sanggahan. Bisa? Oke. Atau alasan. Bisa? Sekali lagi saya baca. Teori yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemegang peranan aktif dalam proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Oke, silakan. Yaitu teori arus balik. Oke, tepuk tangan untuk Dian dulu. Oke, mungkin adik Dian bisa menjelaskan mengapa sampai teori arus balik. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita semua tahu bahwa teori ini dikemukakan oleh Geertruides. Itu dia berpandangan bahwa bangsa Indonesia pada saat itu mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Kemudian ketika mereka kembali dari India, mereka akan membawa apa yang mereka pelajari berkaitan dengan agama Hindu Buddha untuk disebarluaskan di Indonesia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan pada adik Dian. Baik, dia sudah menjelaskan alasan bahwa yang aktif dalam hal ini menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah teori arus balik. Mengapa demikian? Karena dalam teorinya orang Indonesia sendirilah yang pergi belajar tentang agama Hindu Buddha ke India. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang India yang singgah ke wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan inti dari teori A. Vaisya, B. Kesatria, C. Arus balik, D. Brahmana, E. Kolonisasi. Ada yang bisa menjawab? Oke, Indri, silakan Indri. Apa? Teori Vaisya. Teori Vaisya. Kata kuncinya adalah apa? Para pedagang. Ingat, dalam teorinya, ya bisa jelaskan? Mungkin adik Indri bisa jelaskan? Teori ini dikemukakan oleh Agent Rome didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa Indonesia ke Indonesia adalah untuk berdagang. Oke, terima kasih. Ya, jadi nomor 2 jawaban yang tepat adalah teori Vaisya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Kita lihat nomor 3. Hipotesis kesatria diperkuat dengan cerita Panji yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memperlihatkan adanya proses penaklukan daerah-daerah Indonesia oleh para kesatria India. Pernyataan tersebut merupakan inti dari hipotesis yang dikembangkan oleh siapa? Lihat. Kesatria. Lihat teori kesatria. Itu dikemukakan oleh FDK Bos. Berarti jawaban yang tepat A. Oke. Ya. Jadi teori kesatria itu dikemukakan oleh FDK Bos. Mungkin ada sanggahan atau apa namanya? Keterangan lebih lengkap bagaimana pernyataan FDK Bos tersebut. Ada? Ya, jadi ia mengatakan bahwa yang datang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia adalah kaum kesatria. Ya. Oke, keempat. Kekuatan hipotesis Brahmana dalam proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia terlihat dari
Menurut kalian apa jawabannya? Brahmana. Ingat, kaum Brahmana adalah kaum para pendeta yang menguasai bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Ingat, kata kunci terkait dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha, mereka-mereka yang notabene menguasai bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Oke, menurut kalian nomor 4 ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Brahmana. Coba Brahmana. Ingat kata kuncinya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan. D Pak, berkembangnya upacara-upacara keagamaan. Iya, berkembangnya upacara-upacara keagamaan. Ingat, kaum Brahmana adalah mereka para pendeta yang punya tugas untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Oke, tepuk tangan untuk Sister Rani. Baik, nomor 5. Kita lihat nomor 5. Pemilihan seorang raja pada kerajaan Hindu-Buddha dilakukan secara A. Pemilihan rakyat, B. Turun-temurun, C. Pemilihan umum, D. Musyawarah untuk mufakat, E. Mengajukan diri. Ada yang bisa jawab? Turun-temurun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang sudah menjawab dengan baik. Ya, jadi berbicara soal sistem kerajaan itu selalu erat kaitannya dengan bagaimana sistem kepemimpinan dalam kerajaan itu dengan garis keturunan. Ya tidak melakukan seperti sekarang ini adanya pemilu, yaitu pemilihan umum. Tidak ada pakai kata demokrasi, tidak ada. Ya, jadi kedudukan seorang raja itu dilihat dari garis keturunan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke poin 2, yaitu menjodohkan. Oke, kalian tadi betul-betul sudah mempelajari terkait dengan materi tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha. Menjodohkan. Nomor 1, salah satu teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori Brahmana. Yang dimaksud Brahmana dalam teori ini adalah, oke, di bawah ini nomor berapa? Kamu lihat nomor berapa? Gambar Brahmana di dalam ini nomor berapa? Nomor 4. Oke, tepuk tangan. Iya. Jadi Brahmana itu ditunjukkan pada nomor 4. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian nomor 2, kaum Vaisya. Ingat, apa itu kaum Vaisya tadi? Kaum pedagang. Kaum Vaisya berperan sangat besar dalam masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang dimaksud kaum Vaisya di sini adalah, lihat dia punya gambarnya. Oke, menurut kalian berada di nomor berapa ini? 5. Oke, terima kasih. Kalian sudah betul-betul memahami. Ya, kata kuncinya adalah Vaisya itu adalah kaum pedagang. Sekarang masuk ke nomor 3. Masuknya Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari teori Brahmana. Nomor 3, yaitu Van Leur. Ya, jadi maksudnya kaum Brahmana di Indonesia itu sesuai dengan teori atau pernyataan dari
sejarawan Van Leur. Ya, oke. Terima kasih. Nomor 4. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Waisya. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari nomor 1, yaitu N.J. Crow. Oke, tepuk tangan. Baik. Yang terakhir, salah satu bukti nyata berkembangnya budaya Hindu-Buddha di Indonesia yang dapat kita lihat hingga saat ini adalah nomor 2. Gambar apa di dalam itu? Candi Borobudur. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman selanjutnya, yaitu drag and drop, seret dan lepas, ya. Artinya kalian bisa melihat ada pilihan di bawahnya ini, drag and drop, ya. Pada kesempatan ini saya coba bawa mata pelajaran sejarah ke Inggris-Inggrisan sedikit. Drag and drop. Jadi saya sudah tulis memang seret dan lepas. Nah, oke. Baik. Ini panduannya. Jawablah pertanyaan berikut dengan membawa jawaban yang tepat pada bagian titik-titik soal. Agama serta kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia diketahui dari beberapa teori. Teori yang paling kuat mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori apa? Halo? Teori apa? Teori? Di sini Vaisya, di sini Brahmana. Oke, saya hanya meluruskan. Berbicara dalam konteks teori tadi, salah satu syarat datang menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah mereka-mereka yang menguasai bahasa Sanskerta dengan huruf Palava. Teori Brahmana. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kalian sudah betul-betul memahami terkait dengan materi ini. Oke, kalau begitu kitab suci agama Hindu adalah Veda. Oke, terima kasih. Kitab suci agama Hindu adalah Veda. Apakah ada Veda di dalam? Ada. Oke. Sedangkan kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kini pembelajaran kita sudah mau berakhir. Saya minta tanggapan. Tapi sebelum Anda menanggapi terkait dengan materi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa yang pertama terkait dengan Hindu dan Buddha. Kamu bersyukur tidak terkait dengan adanya agama Hindu dan Buddha ini? Bersyukur ya. Ya. Berbicara soal konteks keragaman kita, ini sangat membuat kita merasa percaya diri akan keanekaragaman, baik kepercayaan, ya, kemudian suku agama yang ada di Indonesia ini sudah memberikan kontribusi sebenarnya terhadap bangsa Indonesia ini. Sepakat ya? Nah, contoh bangunan-bangunan yang ada atau peninggalan-peninggalan, ya, benda-benda purbakala atau candi atau apalah, apakah itu dapat membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia? Membanggakan atau tidak? Ya. Ingat, Candi Borobudur itu adalah satu boleh dikatakan sebagai keajaiban dunia. Itu berkat atau peninggalan pada masa Hindu dan Buddha. Ya, oke. Pada kesempatan ini saya juga mau menjelaskan terkait dengan bagaimana teori-teori yang sudah kalian pelajari hari ini. Ingat, salah satu poin penting, kamu sudah betul-betul mempelajari tentang 4 teori ini.
Tadi kalian sudah menyimpulkan terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut, bahwa pengaruh dari teori-teori tersebut itu ada, tetapi sedikit. Namun ada juga teori-teori yang secara eksplisit, secara gamblang, yang menyebarkan Hindu dan Buddha itu adalah teori Brahmana. Karena apa? Karena teori Brahmana itu mampu membaca bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa memberikan testimoni terkait dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana kesan kalian tentang pelajaran hari ini? Ya, silakan. Jadi Pak, kami sangat senang karena begitu banyak benda purbakala seperti candi, prasasti, dan masih banyak lagi peninggalan pengaruh Hindu Buddha yang masih dilestarikan hingga saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Rafa mengatakan, baik, pelajaran hari ini kami memahami tentang benda-benda purbakala peninggalan masa Hindu dan Buddha. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan Ernest. Saya sangat senang dan puas karena dengan mempelajari materi yang diberikan pada hari ini, kami dapat mengetahui bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, dengan mempelajari materi hari ini, Ernest memahami, mengetahui tentang bagaimana masuknya Hindu Buddha. Tepuk tangan dulu untuk Rafa dengan Ernest. Oke, ya, adik-adik sekalian, pertemuan kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membicarakan atau mendalami terkait dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kita harus memahami betul apa-apa saja kerajaan yang bercorak Hindu, apa-apa saja kerajaan yang bercorak Buddha. Baik, mungkin ada yang beri masukan terkait dengan pembelajaran hari ini atau materi hari ini? Ada? Tidak ada. Semuanya berjalan baik? Oke. Apakah kalian melakukan pembelajaran hari ini dengan senang hati? Oke. Baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebagai umat beriman, mari kita berdoa. Saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Berdiri. Mari kita berdiri. Amin. Doakanlah kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Pembelajaran kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Terima kasih atas keterlibatan kita semua. Selamat pagi.